Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Faisal Arif Pratama dengan NIM 239637399, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya lahir di Bantul 12 November 2003. Saya pernah menjadi Ketua Karang Taruna hingga saat ini di kampung atau padukan saya sendiri, Karang Taruna Padukan 5 Kadipiro yang saya pimpin. Ini berawal dari tahun 2018 akhir. Karang Taruna Padukuhan 5 Kadipiro berdiri sejak 2018 yang beralamat di Padukuhan 5 Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Organisasi ini telah memiliki banyak anggota dan sudah melakukan berbagai program untuk masyarakat. Oke, untuk visi misi Karang Taruna Padukuhan 5 Kadipiro. Visi Karang Taruna menjadi wadah pemuda yang kreatif, produktif, dan berdaya saing dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Untuk misinya, pemberdayaan pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta membentuk karakter pemuda yang positif dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, pengembangan potensi masyarakat melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan sosial, menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Yang terakhir ada membangun kepemimpinan pemuda, menumbuhkan semangat kepemimpinan yang berbasis pada kerjasama, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan. Yang terakhir ada strategi Karang Taruna. Untuk strateginya, pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop untuk mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill pemuda seperti pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, pelatihan digital, dan lainnya. Untuk awal mula saya jadi Ketua Karang Taruna ya, Karang Taruna punya saya sendiri itu berdiri sejak 2018 dengan kepemimpinan saya, walaupun sebelumnya sudah banyak melakukan kegiatan bersama Bapak Dukuh setempat dan warga setempat. Akan tetapi belum terbentuk adanya organisasi Karang Taruna. Oke. Setelah melakukan banyak kegiatan dan diskusi panjang, maka disepakati dengan terbentuknya Karang Taruna Padukuhan 5 Kadipiro dengan cara voting tiap RT dengan total 12 RT dengan mencalonkan satu nama dari tiap perwakilan RT. Oke. Dan ternyata dari hasil voting tersebut nama saya yang paling banyak, akhirnya saya berhasil menjadi Ketua Karang Taruna Padukuhan 5 Kadipiro hingga saat ini. Oke, proses menjelaskan kepada anggota Karang Taruna agar bisa mencapai visi misinya yang ada itu gimana? Yang pertama ada pemahaman dasar tentang visi misi. Diskusi kelompok, ajak anggota berdiskusi bersama bersama mengenai pentingnya visi dan misi Karang Taruna. Sosialisasi secara rutin pada setiap pertemuan, lakukan penyegaran mengenai visi misi agar anggota selalu ingat tujuan besar organisasi. Selanjutnya, kaitkan visi dan misi dengan kepentingan pribadi. Oke, sampaikan manfaat. Jelaskan kepada anggota bahwa melalui pelatihan, pengembangan diri, dan partisipasi aktif, mereka bisa memperoleh keterampilan baru, pengalaman yang pengalaman dan kesempatan yang mendukung masa depan mereka. Kaitkan dengan karir atau pendidikan. Jelaskan bagaimana keterlibatan aktif dalam Karang Taruna bisa meningkatkan jaringan sosial mereka, membuka peluang kerja, dan memperkaya resume mereka. Yang terakhir ada tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Ini penting sekali.
Pembagian tugas itu tentukan bidang-bidang yang relevan dengan misi organisasi, misalnya pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, atau pemberdayaan ekonomi, dan beri tanggung jawab kepada anggota untuk mengelola atau berpartisipasi dalam bidang tersebut. Harus wajib, harus. Yang selanjutnya ada pembinaan kepemimpinan. Ajak anggota untuk berlatih memimpin kegiatan atau proyek agar mereka merasa lebih bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam pencapaian visi. Cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal atau eksternal di Karang Taruna. Untuk menghadapi masalah internal, A, yang nomor pertama, identifikasi masalah secara dini, pemantauan aktivitas dan diskusi terbuka. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi yang efektif, perbaiki jalur komunikasi dan transparansi atau keterbukaan. Yang ketiga ada menyelesaikan konflik antara anggota. Itu penting dengan cara mediasi dan pendekatan empatik dari hati ke hati. Oke. Selanjutnya ada evaluasi dan pembagian tugas yang jelas. Jelas, harus jelas. Tugas dan tanggung jawab yang jelas serta memiliki sistem penghargaan harus dihargai. Yang terakhir ada peningkatan kualitas kepemimpinan harus pelatihan kepemimpinan dan pemberdayaan anggota. Nah, untuk menghadapi masalah eksternal, yang pertama ada membangun bangun hubungan yang baik dengan pihak luar seperti kemitraan dengan pemerintah dan jalin kerjasama dengan lembaga lain. Yang kedua ada menghadapi krisis lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana dan kolaborasi dengan lembaga sosial. Yang ketiga ada menanggapi kritik atau penolakan masyarakat. Nah, untuk menanggapi ini keterlibatan dalam kegiatan sosial dan penyuluhan sosialitasi serta pendekatan persuasif. Eh, ya, hati-hati, oke. Yang terakhir ada menghadapi masalah pembiayaan atau dana. Diverifikasi sumber dana dan pengelolaan uang yang transparan. Gaya pemimpin yang saya gunakan, pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang karismatik mampu mempengaruhi dan menginspirasi anggota melalui daya tarik pribadi dan kemampuan berkomunikasi yang sangat kuat. Pemimpin ini memiliki pengaruh besar dalam membangun semangat dan persatuan dalam berorganisasi. Contoh implementasi. Pemimpin menggunakan pidato atau ceramah yang menginspirasi untuk membangkitkan semangat anggota, terutama pada saat-saat sulit atau saat memulai proyek baru. Yang kedua, membentuk kelompok penggerak yang terdiri dari individu-individu berkarisma untuk mendukung kegiatan atau perubahan positif dalam organisasi. Yang terakhir, pemimpin secara pribadi menunjukkan teladan dalam bekerja keras, kedisiplinan, dan semangat yang menular kepada anggota lainnya. Itu yang saya lakukan kepada anggota-anggota saya. Nah, cara mengambil mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi Karang Taruna. Yang pertama ada identifikasi masalah atau keputusan yang harus diambil. Yang kedua, kumpulkan informasi yang diperlukan. Ketiga, libatkan anggota dalam pengambilan keputusan jika memungkinkan. Keempat, evaluasi alternatif yang ada. Kelima, ambil keputusan berdasarkan konsensus atau pertimbangan rasional. Yang keenam, tindak lanjuti keputusan yang diambil. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Investasi setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari. Memimpin diri sendiri, self leadership. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Ini berarti memiliki disiplin diri, mengelola waktu dengan baik, dan menetapkan tujuan yang jelas. Implementasi, manajemen waktu, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Itu yang penting. Oke, terima kasih hehehe dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.